Welcome everybody to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini teman-teman ya, kita akan membahas saham perbankan ya, BBCA ya, yang sudah terkenal kalau fundamentalnya bagus. Tapi mungkin di antara kita semua ada yang belum tahu ya alasannya apa, kenapa kok BBCA itu dibilang fundamentalnya bagus ya, dari segi mananya bagus. Nah itu yang akan kita bahas teman-teman ya, dengan pendekatan perbandingan. Nah kita akan bandingkan ya BBCA dengan bank-bank lain ya. Ya kita pakai BBRI, BMRI, dan BBNI. Nah jadi buat teman-teman yang megang saham perbankan dan pengen dapat insight ya, tonton video ini terus sampai akhir ya. Jadi langsung aja, nggak usah basa-basi lagi, let's go. Oke teman-teman ya, jadi BBCA hari ini ditutup di level 26.200 ya, minus 4,5%, cukup dalam lah. Nah, kita akan coba cari tahu kualitas dari BBCA ya, alasannya apa, kenapa dia dibilang fundamentalnya bagus. Nah, kita nggak akan pakai cara saya biasa dengan menggunakan fundamental dan annual grafik di RTI ya. Karena ini saham perbankan, kita akan pakai metode lain ya. Kita akan pakai rasio perbankannya. Nah, rasio perbankannya itu sudah saya kumpuli ya. Jadi langsung aja kita bahas alasan pertama ya. Nah, alasan pertamanya adalah BBCA itu adalah bank dengan nasabah yang kredibilitasnya paling bagus ya. Itu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena NPL-nya di sini kita bisa lihat, NPL itu adalah non performing loan ya, atau jumlah kredit macetnya ya. Ini dalam persentase. Jadi kalau misalnya 1,3% itu artinya BBCA ini dari total seluruh kreditnya itu cuma 1,3% yang mengalami kredit macet ya. Nah, maksudnya di sini kredit macet itu yang mengalami call 345 ya teman-teman ya. Jadi ini 1,3%. Bandingkan dengan bank-bank lain ya, hampir 2 kali lipatnya. Dan artinya juga apa teman-teman? Artinya resiko BBCA ini paling kecil kerugiannya ya, karena kalau nggak bayar kan rugi ya. Dan yang paling kecil di sini BBCA, artinya kerentanan BBCA itu paling kecil. Itu ya yang pertama alasannya. Yang kedua teman-teman ya, BBCA ini adalah bank paling liquid teman-teman ya, di antara 4 ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya menggunakan rasio LDR teman-teman ya, bukan long distance relationship ya. Jadi LDR itu adalah loan to deposit ratio. Jadi perbandingan antara semua uang yang diterima dari pihak ketiga, baik bentuk tabungan, giro ya, itu dibandingkan dengan total uangnya yang diputar lagi jadi kredit ya. Jadi kalau misalnya ya BBCA di sini 80,5 ya, itu berarti artinya dari semua uang pihak ketiga itu 80,5%-nya disalurkan lagi untuk kredit ya. Seperti itu. Nah, di sini artinya apa? Yang paling kecil itu yang paling liquid. Kenapa? Karena kayak BBCA ini artinya 20% sisanya masih dia pegang, meskipun 80%-nya disalurkan ya. Seperti itu. Nah, kenapa ini menurut saya ya, ini sangat penting dan saya angkat, saya bahas LDR ini karena teman-teman, di saat seperti ini likuiditas itu nomor 1, paling penting ya. Itu teman-teman. Kenapa? Karena di saat seperti ini orang itu lebih milih untuk megang cash. Orang males nabung di saat seperti ini ya. Lebih mending pegang duit, mana tahu butuh apa-apa ya, karena di saat ini sangat tidak menentu. Yang kedua, ya kebijakan relaksasi kredit yang dijalankan oleh pemerintah ya. Artinya apa? Artinya akan makin banyak ya yang nasabah yang ngutang itu yang nggak bayar. Seperti itu, yang artinya lagi bank ini akan kesulitan untuk mengkolek duit-duitnya ya. Itu teman-teman. Jadi likuiditas akan sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya ternyata nasabah ngambil duit semua, nggak ada duitnya kan gawat ya. Jadi likuiditas sangat penting di sini, paling liquid ya, jelas ya. Sementara BMRI itu paling tinggi ya, paling nggak liquid ya. Kayak gitu. Kemudian alasan ketiga teman-teman ya, BBCA itu resikonya paling kecil ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena BBCA itu kalau saya pakai rasio CAR, jadi CAR ini adalah capital adequacy ratio ya. Jadi perbandingan antara modal sendiri dibandingkan dengan modal-modal yang dapat itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ya, ini 23,8%, paling tinggi itu makin bagus. Artinya di sini itu resikonya paling kecil, makin tinggi ya.
Bahkan di sini kalau OJK sendiri itu aturannya kalau misalnya ada bank cardnya di bawah 8% itu langsung dilikuidasi. Kenapa? Karena misalnya seperti ini, saya punya uang 10 juta, kemudian saya ngumpuli duit dari teman-teman saya sampai 100 juta dan saya olah ya, saya pinjam-pinjamkan gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya uang 100 juta ini kenapa-kenapa, jadi saya kan cuma bisa ganti rugi sebenarnya 10 juta tadi ya, karena saya punya uang sendirinya cuma 10 juta. Nah itulah perbandingan kira-kira 10% CAR ya, seperti itu ya, meskipun hitungannya sebenarnya nggak sesimpel itu kayak gitu. Nah kalau 23,8% artinya modalnya cukup besar ya, modal sendirinya cukup besar, dan resiko gagal bisnisnya tuh bisa dihandle lah dengan modal segini banyak itu ya. Kemudian yang keempat ya, alasannya kenapa BBCA paling bagus. Alasannya itu teman-teman, BBCA cuma kalah dari BBRI dari segi NIM ya. Itu ya, artinya BBCA ini profitability dari bunga itu cuma kalah dari BBRI. NIM ini apa sih? NIM ini net interest margin. Jadi dari seluruh total aset yang diputer dibandingkan dengan pendapatan bunga bersihnya teman-teman ya. Jadi di sini angka 6,73 ini juga sebanding ya, sejalan dengan kira-kira rata-rata bunga yang dia berikan ya. Jadi makin tinggi NIM ini ya berarti artinya bank itu menawarkan bunga lebih tinggi. Seperti itu ya, dan artinya nggak kaget kalau BBRI juara, karena BBRI itu paling banyak menangani sektor UKM dan mikro, yang artinya mereka itu adalah termasuk yang menurut saya resikonya cukup tinggi ya. Ya jadi nggak masalah dong kalau misalnya BBRI itu nagih atau narik bunga lebih tinggi, karena ya seperti biasa prinsip high risk high return ya. Jadi ketika dia minjamkan kepada nasabah yang kredibilitasnya ya cukup kurang ya, resikonya cukup tinggi ya, pasti dia akan men-charge bunga lebih tinggi. Makanya BBCA kalah dibanding BBRI. Dan itu menurut saya ya cuma disadvantage di bisnisnya aja. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, profitabilitasnya paling bagus, paling profit, paling cuan teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat dari indikator ROA ya teman-teman ya, return on asset. Kenapa saya nggak pakai ROE? Teman-teman harus ingat, di sini kita menganalisa saham perbankan ya. Artinya ya, kalau kita pakai return on equity itu hutangnya dikeluarkan. Sedangkan nasabah yang nabung itu dianggap hutang teman-teman. Jadi kita sama aja menganalisa saham perbankan, tapi kita keluarkan data ya jumlah tabungan dan jumlah nasabah. Seperti itu, nggak tajam. Jadi kita harus pakai ROA. Nah, di sini kita bisa lihat jelas ya, pengembalian dibanding dengan asetnya itu 4%, paling tinggi teman-teman ya. Paling bagus ya, BBCA, BBRI, BBMRI, dan BBNI paling bagus ya. Nah, dari semua tadi 5 rasio tadi cuma satu yang BBCA kalah teman-teman ya. BBCA cuma kalah di NIM ya. Bahkan kalau saya hitung pakai cara seperti ini, pakai pembobotan, itu jauh banget BBCA meninggalkan pesaing-pesaingnya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi memang ya layaklah BBCA dibilang fundamentalnya paling bagus. Itulah alasan-alasannya dibanding dengan bank-bank yang lain ya gitu teman-teman. Jadi saya juga mau sampaikan ke teman-teman semua, di minggu depan, Kamis depan, saya masih akan bahas saham perbankan ya. Tapi bukan BBRI dan bukan BBCA, karena BBRI sudah saya bahas, BBCA ini kali ini saya bahas, dan ada 3 lagi. Ini teman-teman komen aja di bawah ya, antara BBDN, BMRI atau BBNI ya. Itu saya akan bahas in depth khusus satu saham aja. Kalau ini kan perbandingan ya, itu kayaknya saya akan bahas lebih dalam. Terus terakhir teman-teman ya, sebagai catatan, data-data ini saya dapatkan dari sini ya teman-teman ya, dari website BBCA langsung di tentang BCA dan hubungan investor ya, di sini. Nah ini teman-teman ya, di sini teman-teman bisa cari juga, hampir semua bank datanya sama di bagian hubungan investor. Cari aja di bagian presentasinya biasanya teman-teman ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan, dan jangan lupa hari Minggu stay terus di channel ini juga karena saya akan bahas wisdom lagi ya. Oke, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.